Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Saya mulai dengan satu statement dari WHO, dan saya kira saya setuju dengan ini, bahwa riset itu belum selesai kalau belum diberikan atau disampaikan pada pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari riset itu. Maka saya kira diseminasi hasil riset itu adalah kewajiban dari semua peneliti. Nah, kita kenal mungkin Bapak Ibu, dari Bapak Ibu juga punya riset waktu S1, waktu S2. Sekira ini perlu untuk didiseminasikan pada mereka yang berpotensi mendapatkan manfaat. Saya menggunakan kerangka yang dikemukakan oleh Berwick untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Berwick mengatakan kalau kita ingin meningkatkan mutu, mohon maaf ini ya, karena berpindah komputer saya kira kemudian agak tidak enak dilihat slide-nya. Jadi Berwick mengatakan bahwa untuk peningkatan mutu pelayanan ini ada empat aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama di aspek pasien dan masyarakat, kemudian di aspek mikrosistem, di aspek organisasi, dan yang terakhir di aspek lingkungan. Nah, apa yang terkait dengan policy brief dari framework ini? Kita bisa fokus kepada aspek lingkungan, di mana di aspek lingkungan, perhatian untuk peningkatan mutu adalah pada desain konsep. Yang disebut desain konsep di sini termasuk di dalamnya aspek financing. Tadi pagi dalam sesi yang pertama kita dengarkan banyak tentang BPJS. Jadi ini kaitannya dengan environmental context, konteks lingkungan. Kemudian konteks regulasi, konteks akreditasi, konteks edukasi. Nah, selama ini yang banyak terjadi saya kira antara peneliti dengan pembuat kebijakan atau pemerintah sebagai regulator ini bekerja sendiri-sendiri. Ini kartun yang saya ambil dari satu situs internet. Ya, kalau peneliti ini hidup di dunianya sendiri dengan grafik-grafik, ya. Dari datanya dibuat grafik-grafik, dipublikasikan di jurnal ilmiah, yang baca juga peneliti. Sedangkan pemerintah atau mungkin kita banyak melihat dari koran ya, kalau anggota DPR tuh bacaannya kalau pagi itu baca koran. Jadi mereka mengambil dari survei, voting atau opini di koran. Jadi hidup di dunianya masing-masing. Atau ketika, jadi ini tentu saja kita tidak kehendaki, mestinya kalau kita mengacu pada rantai perubahan yang dikemukakan oleh Berwick, harusnya ada sinkronisasi di aspek regulasi. Tentu butuh masukan-masukan dari riset. Nah, atau ini juga kita tidak kehendaki bahwa sudah ada kerjasama, tetapi informasinya ini tidak benar atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, maka yang dianjurkan adalah kaitannya dengan sinkronisasi antara peneliti dengan pembuat kebijakan adalah proses ini, bahwa peneliti harus mendiseminasikan informasi pada pembuat kebijakan atau pemerintah, karena ini akan menjadi suatu awalan bagi proses selanjutnya. Jadi ada penelitian, ini yang saya ambil dari suatu jurnal tahun 2009, yang menyimpulkan bahwa kalau mau proses kebijakan ini dikontribusikan dengan hasil penelitian, maka harus ada kerjasama antara peneliti dengan pembuat kebijakan. Nah, kerjasama ini dimulai dengan diseminasi hasil riset dulu, kemudian dari situ maka terjadi hubungan antara peneliti dengan pembuat kebijakan. Setelah itu saling tukar informasi, setelah itu hubungannya menjadi lebih baik lagi. Kalau lebih baik hubungannya, maka akan lebih mudah para peneliti ini bisa berkontribusi pada proses kebijakan. Jadi kalau kita ingin
tadi ya, hubungan yang lebih baik antara rumah sakit dengan Askes, contohnya pada sesi pertama tadi ya, kita harus lebih sering untuk membuat forum-forum dialog antara rumah sakit dengan Askes. Tidak ada jalan yang lain dan ini sudah dibuktikan melalui satu penelitian. Nah, apakah policy brief itu? Jadi policy brief adalah media komunikasi sebetulnya. Ketika seorang peneliti ingin menyampaikan kepada pembuat kebijakan, maka perlu adanya suatu presentasi yang sifatnya singkat. Kalau Bapak Ibu lihat di artikel jurnal, itu bisa berlembar-lembar, ya, bisa 5.000 sampai 10.000 kata. Nah, tentu ini tidak akan menarik bagi pembuat kebijakan. Mereka nggak butuh kedetilan metode-metode ilmiahnya. Jadi media itu disebut policy brief. Biasanya nggak lebih dari 4 halaman, biasanya nggak lebih dari 1.500 kata dan harus mudah dimengerti. Ini prinsipnya. Kemudian tujuan dari media presentasi itu adalah mendorong perubahan kebijakan atau perbaikan program. Nah, biasanya policy brief ini dipakai untuk topik-topik seperti yang disampaikan dalam slide, ya. Misalnya ada kesenjangan antara kebijakan yang seharusnya dengan praktik yang berjalan, seperti tadi kita diskusikan di sesi yang pertama tentang iur biaya. Saya kira itu topik yang bisa diangkat dalam policy brief. Kemudian masalahnya jelas tapi solusi tidak jelas, atau masalahnya berkembang tapi belum mendapat perhatian, atau ada pengetahuan baru dengan implikasi untuk kebijakan dan program. Ini sangat potensial untuk disampaikan melalui media policy brief. Nah, perubahan yang didorong oleh policy brief ini tadi saya sudah sedikit menyinggung ketika saya mempresentasikan dari rantai efek yang disampaikan oleh Berwick. Jadi ini lebih ke aspek konteks lingkungan, bisa regulasi, bisa prioritas pembiayaan, bisa implementasi program atau aspek hukum. Jadi policy brief ini dipakai untuk berbagai bidang, salah satunya kesehatan. Ini contoh dari policy brief. Jadi ada satu jurnal ilmiah yang dia punya seksi khusus untuk health policy brief. Jadi jurnalnya namanya Health Affair. Ini misalnya tentang patient engagement, jadi pelibatan pasien dalam pengambilan keputusan medis. Ini bisa menjadi aspek topik yang diangkat di policy brief. Kemudian juga tentang bagaimana improving care transition, jadi bagaimana proses rujukan yang efisien. Ini juga bisa menjadi topik policy brief. Ini mohon maaf contohnya banyak policy brief dalam bahasa Inggris, karena memang di Indonesia ini belum banyak dibuat, belum banyak dimanfaatkan. Jadi banyaknya contoh lebih ke bahasa Inggris. Nah, ini juga misalnya tentang reformasi pembiayaan misalnya. Ini juga bisa diangkat dalam policy brief. Lalu ini satu contoh policy brief bahasa Indonesia yang dibuat tahun lalu oleh salah satu peserta workshop di Tuberculosis Operational Research Group di bawah Kementerian Kesehatan. Ini bentuknya masih seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana cara membuat policy brief? Ada beberapa tahapan. Yang pertama tentu saja kita harus memilih masalah dan audiensnya. Sekali lagi bahwa policy brief yang baik ya harus brief, ya, harus singkat dan sesuai dengan siapa audiensnya. Tentu saja ketika kita mentargetkan policy brief itu dengan PT Askes akan berbeda ketika kita mentargetkan policy brief itu untuk Kementerian Kesehatan. Saya kira berbeda karena peran mereka berbeda. Kementerian misalnya. Kemudian ini kalau ada lagu kan ya, klik, ya judulnya klik, tahu ya lagunya? Enggak ya? Jadi ini sama ya logikanya, bahwa kalau kita mengangkat isu ya isu yang klik gitu buat mereka gitu, yang cocok ya. Kemudian yang keempat, mereka level pengetahuannya tentang isu itu sampai di mana ya?
informasi apa yang mereka butuhkan dan apakah mereka terbuka kira-kira kalau kita berikan masukan perubahan untuk masalah tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita menimbang-nimbang tadi masalah dan audiensnya, kemudian kita membuat kerangka. Jadi kita seperti membuat rencana dulu gitu, dari nanti policy briefnya itu bentuknya seperti apa. Kita tulis dulu tujuannya, kita mau apa sih dengan policy brief itu. Saya kira tujuan harus kita strukturkan, karena tujuan itu nanti akan menjadi haluan bagi isi policy briefnya. Kemudian tadi masalah, kita harus menstrukturkan ini ya, jawaban dari beberapa pertanyaan nih ya, kenapa penting, impact dari masalah apa, solusi yang sudah dicoba dilakukan, pilihan kebijakan yang ada apa ya. Ini supaya membuat isi dari policy brief ini nanti bisa menarik perhatian dari target audience kita. Kemudian yang keempat yang penting adalah rekomendasi. Ya, apa aksi yang direkomendasikan, buktinya apa, sesuai dengan argumentasi atau tidak, spesifik dan sesuai untuk audiens. Judulnya juga harus informatif dan menarik. Nah, tentang judul nih, saya kebetulan sebagai dosen tamu di UGM di minat manajemen rumah sakit. Ini salah satu tesis, ya. Tesis dari mahasiswa saya di kotak sebelah kiri. Jadi kalau judul tesisnya implementasi program patient safety di rumah sakit umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu judul tesisnya. Nah, tentu kita nggak bisa pakai judul itu mentah-mentah untuk judul policy brief, karena kemudian kalau dibaca oleh target audiensnya akan bertanya, kenapa ya saya harus baca ini? Nah, jadi kita harus mempunyai strategi untuk membuat judul yang lebih menarik. Kira-kira kalau di kotak kanan itu, apakah lebih menarik daripada yang kotak sebelah kiri? Ya, bagaimana? Lebih menarik sebelah kanan ya? Ya, kira-kira tadi pagi saya mencoba ya, kalau judul itu dijadikan judul policy brief harusnya sebelah kanan itu ya, misalnya variasi implementasi program patient safety. Tentu ini audiensnya adalah dinas kesehatan atau pemerintah kota ya, karena mereka yang terkait dengan regulasi ya. Nah, ini juga ya, ini dari pengalaman dari workshop policy brief di kelompok kerja penelitian operasional tuberkulosis. Jadi kotak sebelah kiri, mohon maaf ini nggak bisa ya. Di kotak sebelah kiri ini adalah judul proposalnya, tetapi ketika jadi ya, hasilnya dan diubah menjadi bentuk policy brief, saya kira judulnya harus diganti. Dimodifikasi, bukan diganti total, dimodifikasi, tetap mencerminkan hasilnya tetapi dibuat lebih menarik, misalnya dengan menambahkan anak judul, kesalahan baca berakibat kesalahan diagnosis misalnya. Nah, setelah membuat kerangka, membuat rencana, tentu kita harus tulis. Ada prinsip-prinsip secara umum dalam menulis. Nah, justru kalau tesis atau artikel dalam jurnal ilmiah itu kita mulai dari latar belakang. Tetapi kalau policy brief tidak. Justru dari kesimpulan penelitiannya, karena itu yang ditonjolkan dulu. Jadi di sini misalnya policy briefnya langsung dimulai dengan pelibatan pasien ya. Orang yang secara aktif dilibatkan di dalam pemilihan pelayanan kesehatan ya, ini cenderung mempunyai outcome klinis yang lebih baik dan ternyata membuat biaya karena pelayanan pengobatannya, pelayanan kesehatannya menjadi lebih rendah. Jadi dimulai dari itu, justru dimulai dari kesimpulan. Kemudian kalau dibaca ya tentu argumentasinya harus logis. Kemudian visual ini menarik
harus menarik ya, harus jelas dan menarik. Jadi kita harus tata. Termasuk ada heading. Jadi ada ini headingnya misalnya. Ini tentang masalah. Tadi di dalam kerangka kan ada masalah, ada rekomendasi, ada kemudian hasil-hasil argumentasinya. Ini harus dipikirkan bagaimana layoutnya. Kemudian di dalam menulis policy brief ya, ini juga harus menonjolkan isu yang penting. Kalau dilihat nih ya, ini cara bagaimana pembuat policy brief ya, selain ada uraian yang panjang lebar mengemukakan argumentasi, ini ada hal-hal yang ditonjolkan ya. Jadi misalnya ini untuk mengantisipasi supaya audiens dari policy brief ini secara gampang, cepat bisa langsung tahu ini maksudnya apa. Jadi misalnya di sini ini ada angka besar sekali 21%. Ini untuk menarik audiensnya supaya mau membaca ya. Jadi 21% ini ternyata isinya ini di bawahnya. Bahwa ya, ini di sini ini penelitiannya tentang, jadi ada instrumen untuk menilai tingkat partisipasi pasien di dalam pelayanan kesehatan. Jadi kalau skor partisipasinya itu lebih rendah ya, maka dia ternyata biaya yang biaya pelayanan kesehatannya 21% lebih tinggi daripada pasien yang dilibatkan, yang dia lebih pelibatannya lebih banyak. Jadi dia diedukasi, kemudian diajak untuk dalam menentukan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Ini ternyata biayanya lebih tinggi orang yang tidak terlibat. Kemudian nih informasinya harus relevan, fokus. Nah ini nih penyakitnya peneliti itu biasanya kompleks, pengennya yang detail dan susah gitu, supaya kelihatan intelek kali ya. Tapi kalau untuk policy brief enggak, kita harus menghindari istilah metodologi riset yang rumit. Kalaupun ada istilah statistik ya dipilih statistik yang mudah, misalnya persen, rata-rata, itu mudah, semua orang ngerti. Tapi bukan yang confidence interval 95%, nilai P, itu susah. Jadi kalau untuk policy brief kita menghindari penggunaan hal-hal tersebut. Kemudian harus kalimatnya singkat dan ringkas, menggunakan kalimat aktif, menghindari jargon. Ya. Jadi di sini kita nggak haram mengikuti alirannya Vicky Prasetyo, tau ya. Ya, jadi haram itu kalau untuk policy brief ya. Jadi misalnya mengkonseptualisasikan, ya, itu kan istilahnya Vicky Prasetyo. Ya, kita harus lebih baik pakai kata membuat misalnya. Misalnya sering sekali membuat kalimat dengan kata penting diketahui bahwa. Nah, ini nggak perlu. Mengoperasionalkan, diganti aja menjalankan. Secara statistik signifikan nih nggak boleh nih ya. Ya. Buat yang sederhana. Kemudian prinsip menulis yang lain adalah membuat data bicara. Saya kira nanti Dr. Sasi akan menyampaikan juga tentang bagaimana memanfaatkan data. Jadi kita harus memilih data yang dipresentasikan di policy brief. Kalau hasil tesis itu biasanya segini nih, bisa untuk tidur, bantal ya. Tapi tidak semua hasil harus kita ambil untuk policy brief. Kita harus mengambil yang paling relevan untuk audiens kita. Ya. Kemudian sederhana, jelas, tidak duplikasi dengan teks. Ya. Lalu ketika mempresentasikan data lebih ke arah cerita apa yang akan disampaikan sebetulnya. Jadi pemilihan grafik ini juga penting, ada hal-hal teknis yang kita bisa pelajari bersama. Nanti ketika misalnya kita akan menyelenggarakan khusus policy brief, saya kira akan lebih detail di sana. Nah ini contoh bagaimana penggunaan grafik pada policy brief. Jadi kita harus memilih ya, bentuk grafik yang sesuai dan yang menarik perhatian. Ya. Kalau pakai istilahnya Syahrini ya, yang bisa cetar membahana gitu ya.
Jadi ini misalnya dengan penggunaan warna-warna, ini akan lebih gampang ya untuk menginterpretasi. Misalnya ini grafik ini bercerita tentang proporsi ya readmission di rumah sakit ya di antara semua jumlah admission ya di negara bagian di Amerika misalnya. Kemudian setelah ditulis ada satu tahap lagi yang nggak boleh lupa, yaitu di review. Ya, di review, harus di review. Mungkin kita minta teman kita yang misalnya di dinas kesehatan, sehingga kita bisa tahu nih kalau untuk teman-teman yang sifatnya target audience kita kira-kira ini terlalu rumit atau tidak. Jadi review ini penting, baik review oleh eksternal, oleh kawan maupun review internal. Jadi untuk review kita sendiri ini ada checklist yang bisa dipakai. Saya tidak akan detail di sini, tapi ada checklist yang bisa dipakai untuk melakukan review dari policy brief yang kita buat. Dan yang terakhir, saya berharap bahwa saya kira ini bukan hanya seperti saya akademisi yang berkepentingan dengan policy brief ini, tapi saya kira teman-teman praktisi di rumah sakit, di pelayanan kesehatan, saya kira ini tanggung jawab kita semua kalau kita punya riset dan riset itu ada kaitannya dengan aspek lingkungan, tadi konteks lingkungan untuk peningkatan mutu, saya kira kita harus berusaha untuk menyampaikan itu pada audiens yang tepat. Saya kira itu, saya akhiri presentasi saya, terima kasih.